Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji Universitas Galuh. Perkenalkan, nama saya Yoni Perus Muwa, SMPN 1 Bejawa Utara, Kecamatan Bejawa Utara, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai syarat ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4. Saya mengambil KD menelaah struktur dan kaidah kebahasan teks eksposisi. Sebagai saran dan masukan dari dosen penguji, dengan senang hati saya menerimanya sebagai refleksi peningkatan profesional guru khususnya bagi saya. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kalian tetap mengikuti kegiatan pembelajaran berdasarkan lapor ketua kelas bahwa kalian hadir semua. Terima kasih banyak. Perlu diperhatikan bahwa kita masih dilanda oleh virus corona. Karena itu kita tetap berwaspada dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara pakai masker, jaga jarak, cuci tangan wajib dilakukan karena kita masih dilanda oleh virus corona. Anak-anak dari rumah sudah sarapan atau belum? Sudah. Luar biasa. Kalian telah sarapan, maka Pak Guru yakin bahwa hari ini kalian akan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ketua kelas marilah memimpin kita kegiatan ini dengan doa. Para ketua, baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin kegiatan kita, yang mengawali semua rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Sebelum memulai kegiatan, Pak Guru ingin bertanya, kira-kira kemarin kita belajar tentang apa, anak-anak? Teks eksplanasi. Ada strukturnya, ada kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksplanasi. Nah, hari ini Pak Guru minta kalian ambil buku. Kita akan belajar tentang teks eksposisi. Silakan perhatikan di buku pegangan siswa. Halaman berapa anak teks eksposisi? Nah, di situ kita akan belajar tentang teks eksposisi. Hari ini anak-anak berdasarkan KD-nya menelaah struktur dan kebahasan teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan atau dibaca. Hari ini Pak Guru mengambil tujuan pembelajaran hanya dua yang kita harus bahas hari ini. Tujuannya yang pertama, menganalisis struktur teks eksposisi, yaitu ada tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang dengan benar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menelaah kaidah kebahasaan teks eksposisi berdasarkan teks yang dibaca dan didengar. Itu dua tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh anak-anak pada pembelajaran kali ini. Bisa tahu anak-anak? Bisa. Nah, mari kita perhatikan yang pertama tentang menelaah
struktur teks eksposisi. Kemarin kita belajar tentang struktur dan kaidah pembahasan teks eksplanasi. Hari ini kita belajar tentang struktur dan kaidah pembahasan teks eksposisi. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan teks yang disajikan di papan. Nasi hutan semakin suram. Salah satu siswa saya bisa baca. Siapa bisa baca? Coba itu kelas ya. Silakan baca. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah. Hilangnya hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Pengelolaan hutan sudah menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya terus semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi dan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Varian tersebut telah menambah suram nasib hutan. Di dalam cuplikan teks tersebut, kira-kira apa yang Anda paham tentang teks tersebut? Ayo, kelas 8. Kira-kira di dalam teks nasib hutan yang semakin suram, apa yang kalian paham dan apa yang kalian tahu di dalam teks tersebut? Ayo, silakan. Ada apa di dalam? Ya, ada tesis, ada apa lagi? Ada argumentasi, ada apa lagi anak-anak? Ada penegasan ulang. Ya, anak itu yang ada di dalam teks nasib hutan yang semakin suram. Apa yang dimaksudkan dengan tesis? Apa yang dimaksudkan dengan penegasan ulang yang terdapat dalam teks yang disampaikan oleh anak-anak? Oh, di dalam teks di sini adanya tesis, adanya rangkaian argumen, adanya penegasan ulang. Betul apa tidak yang di dalam teks tersebut dikatakan ada tesis? Kira-kira menurut kalian tesis itu apa anak-anak? Berupa pengenalan isu masalah. Jadi silakan. Berupa pengenalan isu masalah ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Berupa pengenalan isu masalah atau topik yang akan dibahas. Mari kita tepuk tangan untuk kita ulang. Yang berikut dikatakan adanya rangkaian argumen. Jadi apa tuh pengertian dari rangkaian argumen? Berupa pendapat Ya. atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Iya. Pendapat yang ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen penulis. Fakta yang memperkuat argumen penulis. Mari kita tepuk tangan. Baik, luar biasa. Dan yang terakhir yang dikatakan bahwa ada penegasan ulang. Kira-kira apa yang dikatakan dengan penegasan ulang? Sebagai perumusan kembali secara ringkas, bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Bagian ini termasuk penutup atau simpulan. Mari kita tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, telah disampaikan di dalam teks ini tampak adanya penegasan ulang, ada tesis, ada rangkaian argumen. Kalau begitu, apa yang kalian bisa buktikan bahwa di dalam itu adanya tesis, adanya rangkaian argumen, adanya penegasan ulang? Coba kalian bisa buktikan di dalam teks. Ayo, coba mana yang dikatakan tesis yang ada di dalam teks tadi yang sudah disampaikan? Ya, silakan. Coba, ya, Jerry, coba. Yang dikatakan tesis, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Bagian itu disebut tesis karena mengenalkan permasalahan utama, kemungkinan musnahnya hutan. Baik, mari kita tepuk tangan untuk Jerry. Luar biasa bahwa di dalam teks nasib hutan yang semakin suram terdapat adanya tesis, yakni pengenalan isu. Pembuktiannya di dalam teks yaitu jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Bagian tersebut dikatakan tesis karena mengenalkan permasalahan utama yang kemungkinan musnahnya hutan. Luar biasa kepada ketua kelas yang telah menyatakan bahwa ada pembuktian tesis yang terdapat dalam teks. Yang berikut dikatakan di dalam teks tersebut ada rangkaian argumen. Mana pembuktiannya yang ada dalam teks? Silakan. Coba lihat. Yang dikatakan bahwa ada rangkaian argumen. Yang dikatakan sebagai
rangkaian argumen adalah pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan di berbagai pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Nah, mari kita tepuk tangan untuk dia. Luar biasa. Itu yang membuktikan bahwa di dalam teks tersebut adanya rangkaian argumen. Nah, anak-anak, pembuktian di dalam teks seperti yang teman-teman kalian yang sampaikan tadi, bahwa di dalam adanya rangkaian argumen bahwa pengelolaan hutan tidak menunjukkan ada tanda-tanda perbaikan. Itu argumentasi pendapat seseorang. Yang kedua, kebakaran hutan semakin terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat. Itu sebuah argumentasi. Yang terakhir, keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan selama ini. Itu adanya rangkaian argumen. Dan yang berikut, dinyatakan adanya penegasan kembali berupa kesimpulan. Itu kira-kira yang mana anak-anak? Pembuktian dalam teks. Coba jadi. Upaya kebakaran itu pemerintah menambahkan rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk ada itu. Kejadian tersebut telah semakin menyempurnakan cerita di Indonesia. Baik, luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk saudara ini. Pembuktian bahwa di dalam teks adanya penegasan kembali. Rupanya kedua masalah itu cukup. Belum cukup. Pemerintah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan di Indonesia. Bagian tersebut merupakan suatu kesimpulan dari paparan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh kata apa? Kedua masalah itu belum cukup dan kebijakan tersebut belum jelas. Itu penegasan kembali. Sudah bisa paham anak-anak? Kira-kira ketika Pak Guru memberikan sebuah teks, Anda disuruh untuk menganalisis struktur. Bisa? Bisa. Di dalam struktur teks eksposisi ada apa anak-anak? Ada tesis, ada rangkaian argumen, ada penegasan ulang. Ketika diberikan sebuah teks, siswa diberikan kesempatan untuk menganalisis struktur yang terdapat dalam teks. Bisa anak-anak? Bisa. Kira-kira tesis itu apa anak-anak? Berpersonal isu masalah atau pandangan tersebut secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Berupa pengenalan isu terhadap masalah atau topik yang akan dibahasnya. Itu berupa tesis. Yang kedua, ada rangkaian argumen. Kira-kira apa tuh? Berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atau tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pendapat atau argumentasi penulis. Yang terakhir ada apa tadi? Penegasan ulang. Itu maksudnya bagaimana penegasan ulang? Sebuah kesimpulan dari sebuah cuplikan atau tulisan tersebut. Itu bagian dari penegasan ulang. Sudah bisa paham anak-anak? Bagaimana menentukan struktur teks, menganalisis struktur teks, eksposisi bisa? Bisa kelas 8? Bisa. Anak-anak, setelah Anda memahami untuk menganalisis struktur teks, eksposisi, kalau sudah paham, mari kita melangkah ke yang berikut, tujuan pembelajaran yang kedua. Sebentar kalau Pak Guru kasih tugas ya, secara berkelompok nanti Pak Guru kasih tugas. Kita masuk yang kedua, menelaah kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, untuk tujuan pembelajaran kedua tetap di teks yang sama. Bagaimana kira-kira di dalam teks tersebut tentang nasib hutan yang semakin suram. Kira-kira apa yang kalian paham tentang teks tersebut? Kelas 8, menelaah kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi. Kira-kira dalam teks tersebut apa yang kalian paham anak-anak? Ayo, silakan. Menelaah kaidah kebahasaan.
teknis ya yang di dalam teks nasib hutan kita semakin suram. Ada kata teknis, ada apa lagi anak-anak? Ada kata-kata yang berhubungan argumentasi yang berikut. Ada kata kerja mental yang berikut lagi. Ada kata persuasi, ada apa lagi? Perujukan. Ada kata perunjukan. Mari kita runjukkan. Kalian sudah sedikit memahami tentang kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi. Yang pertama kalian menyatakan bahwa ada apa tadi? Ada kata teknis. Ada apa lagi yang kedua? Ada kata yang menyatakan argumentasi. Yang ketiga, kata kerja mental. Yang berikut lagi, kata perunjukan. Yang terakhir, kata yang menyatakan adanya persuasi. Itu kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi. Nah, anak-anak, perhatikan kata-kata yang digunakan dalam teks eksposisi yang berjudul nasib hutan kita semakin suram. Teks tersebut pun memiliki kaidah-kaidah kebahasaan yang khusus sebagai berikut. Ya, perhatikan baik-baik. Menggunakan kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contoh dalam teks kira-kira ada kata apa? Penebangan liar. Pembuktian dalam teks, coba silakan anak-anak. Menggunakan kata teknis yang kalian sampaikan bahwa di dalam teks itu ada kata yang menyatakan ada penggunaan kata teknis. Misalnya, penebangan liar, ada apa lagi? Hutan lindung, ada apa lagi? Hutan alam, ada apa lagi? Hutan rawa gambut, dan ada apa lagi? Sektor kehutanan. Itu yang menyatakan adanya kata teknis atau peristilahan. Mari kita tepuk tangan. Yang berikut menggunakan kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Mana yang terdapat dalam teks? Ada kata apa anak-anak? Kata jika, kata sebelum itu, kata apa lagi? Kata kemudian. Ada kata apa lagi? Kata sebaliknya dan kata namun. Yang berikut yang menunjukkan kata verbal, kata kerja mental atau verbal, yakni terdapat kata apa anak? Kata diharapkan. Yang berikut memperhatikan. Yang berikut itu menggunakan kata-kata kerja mental. Kalau seandainya Pak Guru sajikan sebuah teks, Anda disuruh untuk menganalisis kaidah kebahasaan, perhatikan kalimat-kalimat seperti itu. Itu kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi. Bisa paham anak-anak? Nah, ada yang terakhir menggunakan kata persuasi. Kalau kata persuasi ada kalimat apa di situ? Ada konstruksi apa di situ? Hendaklah, sebaiknya, diharapkan. Sampai sini bisa paham anak-anak? Kalau Anda disuruh untuk menganalisis kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi, bisa? Kira-kira kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi ada apa anak-anak? 5. Ada 5, yaitu menggunakan kata-kata teknis. Ya, yang berikut. Yang kedua bagaimana? Kata-kata yang menggunakan argumentasi. Kira-kira konstruksi apa di situ? Ada apa-apa? Ada misalnya, ada jika, ada sebab, arena. Dengan demikian, yang berikut menggunakan apa? Menggunakan kata kerja mental. Di situ ada konstruksi apa anak-anak? Diharapkan, membandingkan, memperkirakan. Ya, yang berikut menggunakan apa lagi?
kebawasan. Kira-kira di situ contohnya seperti apa? Berdasarkan data, merujukan pada, dan yang terakhir ada apa anak? Menggunakan kata persuasi. Ada kondisi apa di situ? Hendaklah sebaiknya iya diharapkan. Baik, luar biasa kalian bisa memahami yang namanya menganalisis struktur dan kaidah kebahasan teks eksposisi. Sampai sini bisa paham? Bisa paham? Ketika Pak Guru memberikan sebuah teks, kalian diberi kesempatan untuk menganalisis mulai dari struktur dan kaidah kebahasan. Bisa? Baik, pada kesempatan ini Pak Guru akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok. Kelompok mawar sebelah kiri, kelompok melati sebelah kanan. Silakan sesuai dengan kelompok yang telah dibagikan kemarin. Kita bentuk kelompok. Baik, Pak Guru akan memberikan waktu selama 15 menit. Silakan kalian kerja untuk kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok mawar. Ini kelompok melati. Silakan kerja. Pak Guru memberikan waktu selama 15 menit. Nanti didiskusikan. Saya berikan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 untuk berdiskusi selama 15 menit. Silakan. Saling berbagi, berdiskusi ya. Saling memberikan pendapat, masukan, saran. Nanti salah satu untuk diberikan kepercayaan untuk merangkum semua jawaban teman-teman dan dituangkan dalam LK, lembar kerja yang Pak Guru bagikan tadi. Luar biasa. Kelompok melati sudah sedikit, kelompok mawar. Ya, luar biasa. Kelompok melati sudah hampir finish. Tiga menit lagi Anda diberikan kesempatan untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasan yang terdapat di dalam teks. Sudah ya? Baik. Untuk sekarang waktu diambil. Silakan peserta kelompok untuk menunjukkan salah satu pesertanya yang akan melaporkan hasil diskusi. Ya, silakan kelompok 1. Salah satu peserta perwakilan kelompok silakan melaporkan hasil diskusi kelompok. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Struktur, tesis atau pengenalan isu. Bagian dalam teks 1. Rambut merupakan salah satu pelindung untuk kulit kepala. 2. Rambut juga merupakan mahkota bagi semua orang. 3. Perawat rambut secara teratur. 4. Perawatan rambut harus dilakukan secara teratur. Rangkaian argumen atau pendapat. Penerapan pola hidup bersih selama pandemi COVID-19 tentu menjadi kewajiban bagi kita semua. Kita dapat menghalau segala mikroorganisme yang mencoba masuk ke dalam tubuh dengan tingkat kebersihan tinggi.
Jika mencuci tangan dan mandi sudah bisa diterapkan, keramas dan membersihkan rambut juga harus diterapkan. Penelitian yang diterbitkan di New Zealand menunjukkan bahwa virus corona bisa hidup 3 hari di rambut. Karena virus corona juga menempel pada rambut, mungkin terjadi percikan mikromukosa. Katanya seperti dilansir di situs Today. Penegasan ulang atau simpulan. Kebiasaan menjaga kebersihan rambut ini memang sangat penting dilakukan. Hal ini disebabkan rambut sangat rentan dan dapat menimbulkan penyakit kulit atau kepala seperti ketombe, rontok, bercabang, dan rambut kusam. Selain itu, rambut memungkinkan juga sebagai media telurnya virus corona. Terima kasih. Baik, mari kita berikan kepada satu yang diwakili oleh Nia yang melakukan hasil diskusi kelompok. Pembuktian di dalam teks seperti yang Pak Guru berikan tugas bahwa tentang apa? Kira-kira topik apa tadi? Mencuci rambut, keramas rambut, pentingnya menjaga kebersihan rambut. Dinyatakan bahwa di dalam teks tersebut adanya tesis, adanya rangkaian argumen, dan adanya penegasan ulang. Pembuktian telah dilakukan oleh kelompok 1 yang diwakili oleh saudaranya. Bagaimana tanggapan kelompok Melati? Pas, diterima? Sekarang ketika menyatakan pas bahwa tidak ada sanggahan, berarti jelas laporan kelompok 1 sudah dapat menentukan yang namanya tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang di dalam teks. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2, salah satu perwakilan, untuk melaporkan hasil diskusi kelompok. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang mewakili kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Kaidah kebahasaan yang pertama, penggunaan kata-kata teknik. Rambut sebagai mahkota, mikroorganisme, dermatolog, dan mukosa. Penggunaan hubungan kausalitas. Oleh karena itu, rambut harus dijaga pindahnya. Jika mencuci tangan dan mandi sudah harus bisa diterapkan. Mencuci tangan akan sangat baik jika dilakukan setiap hari. Yang ketiga, penggunaan kata kerja mental. Sebagai bentuk antisipasi, dermatolog dari sekolah kedokteran dan ilmu kesehatan mengimbau agar kebersihan dilakukan setiap hari. Yang keempat, penggunaan kata-kata persuasif. Kita hendaknya mencuci rambut secara teratur. Hal ini disebabkan rambut sangat rentan dan dapat menyebabkan penyakit kulit atau kepala seperti ketombe, rontok, bercabang, dan rambut kusam. Yang kelima, penggunaan keutukan. Menurut situs studi, virus corona yang menempel pada rambut terjadi melalui percikan mukosa. Baik, mari kita tepuk tangan. Menganalisis kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks apa? Kelompok 2, pentingnya kaidah kebahasaan teks eksposisi dengan judul teks pentingnya menjaga kebersihan rambut. Bahwa di dalam teks tersebut adanya penggunaan kata peristilahan yang berikut: penggunaan hubungan kausalitas, yang berikut penggunaan kata kerja mental, menggunakan kata persuasi, dan yang terakhir menggunakan kata perunjukan. Telah didiskusikan oleh kelompok 2 bahwa di dalam teks pentingnya menjaga kebersihan rambut telah terdapat kaidah kebahasaan teks eksposisi. Sudah bisa paham anak-anak? Bisa. Bisa paham anak-anak? Bisa. Hari ini kita belajar tentang apa anak-anak? Menganalisis struktur teks eksposisi dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kira-kira Pak Guru mau tanya kepada kalian, kesimpulan pembelajaran hari ini tentang apa anak-anak? Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Ya, siapa yang bisa buat kesimpulan? Ya, silakan kelompok 2 dapat membuat salah satu kesimpulan. Kira-kira pembelajaran hari ini tentang apa? Dari pembelajaran yang telah dibelajarkan secara bersama-sama, bahwa dinyatakan hari ini sudah memahami, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kira-kira struktur eksposisi ada berapa?
Tesis. Yakni apa tesis? Pengenalan sebuah masalah. Yang kedua, rangkaian argumen. Itu menyatakan apa? Pendapat atau argumentasi seseorang. Yang terakhir, penegasan ulang, yakni penutupan atau saran secara ringkas. Itu yang dinamakan dengan struktur teks eksposisi. Yang berikut, kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi ada berapa? 5. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Yang kedua, ada konstruksi apa di situ? Ya. Yang berikut lagi. Di situ ada konstruksi apa? Ya, yang berikut lagi. Menggunakan kata penunjukan. Ada kalimat apa di situ? Ya. Merujuk pada. Yang berikut. Menggunakan kata-kata persuasi. Konstruksinya apa di situ? Perlu, harus. Ya. Tepuk tangan untuk kalian yang pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, kalian telah belajar tentang menganalisis tentang struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksposisi. Perhatikan baik-baik anak-anak, bahwa di dalam teks eksposisi untuk strukturnya ada 3, yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Ingat baik-baik ya anak-anak, bahwa di dalam teks eksposisi ada 3 struktur. Yang berikut kaidah kebahasaan teks eksposisi ada 5. Ya anak-anak? Yang pertama tentang apa tadi? Kata teknis atau peristilahan. Yang kedua, kata argumentasi. Yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Yang keempat, menggunakan kata-kata perunjukan. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata persuasi. Baik, luar biasa hari ini kalian telah memahami untuk menganalisis yang namanya struktur teks dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksposisi. Anak-anak, ketika anak sudah memahami tentang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks, maka Pak Guru harapkan Pak Guru akan memberikan sebuah tugas sebagai tugas tambahan untuk menentukan, untuk menambah pemahaman tentang siswa tentang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks. Pak Guru berikan sebuah tugas lagi ya. Kira-kira di dalam teks itu ada 3 struktur, ada 5 kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks. Pertemuan kali berikut anak-anak diharapkan dapat menulis sebuah teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan kaidah yang terdapat dalam teks eksposisi. Bisa anak-anak? Bisa. Ketika anak-anak diberikan kesempatan untuk menulis sebuah teks eksposisi, jangan lupa tetap memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksposisi. Ya, bisa anak-anak? Bisa. Oleh karena itu, kita sudah menyimpulkan pembelajaran. Pak Guru harapkan tetap memperhatikan yang namanya protokol kesehatan ya. Sampai di rumah jangan lupa belajar kembali tentang pembelajaran hari ini dan siap-siap pembelajaran kali berikut untuk menulis sebuah teks eksposisi. Mulai sebentar, jangan lupa tetap belajar. Kalaupun kalian belum memahami, silakan berdiskusi bersama teman. Pertemuan kali berikut kita akan menulis sebuah teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks.
Ketua kelompok 1 untuk memimpin kita dalam doa penutup. Mari berdoa dulu.